Kudus ada di sini. Jamaah Dia, sementara Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamaah Dia, sementara Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami dapat bersekutu, berkumpul di doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan yang memberkati, sehingga semua yang kami kerjakan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersekutu dalam doa malam bersama dengan kami, dengan kita sekalian di sini. Nah, saya masih akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga ya, yang menanyakan tentang bahasa roh ya. Bagaimana penjelasan mengenai bahasa roh. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa untuk memahami tentang bahasa roh ini, mau tidak mau kita harus juga memahami tentang karunia roh. Karena bahasa roh ini adalah bagian dari karunia roh. Dan itu yang menjadi judul renungan kita pada malam hari ini. Jadi saya memberi judul besar menjawab pertanyaan dari Ibu Titin ini adalah karismatika, sekarang part 2 atau bagian 2. Kemarin karismatika part 1, sekarang karismatika part 2. Di bagian yang pertama kemarin kita sudah memahami bahwa tidak semua umat Kristiani menerima tentang karismatika ini. Maka kemudian dipahami bahwa karismatika itu menjadi sebuah aliran gereja ya. Jadi gereja-gereja itu kalau dibedakan sesuai dengan aliran, maka nanti ada beberapa aliran lah ya. Wah, ini nanti lebih jauh nanti ini. Jadi ada gereja itu yang aliran Katolik ya, umat Kristiani yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu satu Katolik. Kemudian yang kedua sering disebut aliran Protestan. Kemudian ya ini saya menyebut yang di Indonesia aja, yang dekat-dekat dengan kita di sini ya. Kemudian ada aliran Pentakosta ya, kemudian aliran karismatik ya, lalu yang kelima itu aliran Injili ya. Ini dengan penjelasannya masing-masing kalau saya boleh menyebutkan ya. Katolik sudah jelas, yaitu dengan hierarki pemerintahan gereja atau manajemen gereja sedemikian rupa, dengan kepalanya adalah Paus, Sri Paus ya. Nah, kalau aliran Protestan itu Kristen, bukan Katolik tapi Kristen, dan ini yang gereja sudah sejak lama ada ya, gereja kuno, sejak zamannya Martin Luther disebut aliran Protestan. Tapi kemudian muncul lagi ada aliran Pentakosta. Orang-orang sering berkata aliran ini yang memperhatikan atau setidaknya menggeluti pemahaman dan menghidupi
soal Roh Kudus gitu. Jadi gereja-gereja aliran Pentakosta itu biasanya yang membicarakan lebih banyak mengenai Roh Kudus, dikenal seperti itu ya. Tapi nanti ada lagi aliran karismatik. Nah ini aliran karismatik itu yang percaya kepada karunia-karunia roh ini. Dan yang terakhir aliran Injili. Saya pahami seperti itu sih. Mungkin tidak sama persis, tapi saya memahaminya semacam itu karena saya ini juga dengarkan dari seorang teolog ya, seorang doktor teologi yang menjelaskan ini di Indonesia ini paling tidak dikenal ada 5 aliran gereja. Nah kalau aliran Injili itu yang setengah karismatik, setengah Protestan gitu saudara ya. Ini tidak persis seperti itu, tapi kecenderungannya semacam itu. Nah sehingga kemarin saya mengatakan bahwa kalau Bu Titin menanyakan mengenai bahasa roh, itu tidak semua aliran gereja bisa menerima adanya bahasa roh itu. Jadi ada sinode tertentu yang sama sekali tidak mau menerima atau tidak bisa menerima apa yang disebut dengan bahasa roh itu. Nah, nanti kita akan melihat secara objektif ya. Saya berusaha melihat secara umum dan secara objektif dan bahkan nanti juga secara subjektif masing-masing. Saya memberikan contoh misalnya tentang karunia roh ini ya. Mari kita baca dulu di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 5 saya baca untuk saudara. Firman Tuhan berkata, karunia Roh Kudus. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 5 ya. Saya baca untuk Anda. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah sampai di situ pembacaan saya dulu, besok akan kita lanjutkan di bawahnya. Tapi saya ingin memberitahukan kepada Ibu Titin bahwa bahasa roh itu adalah bagian dari apa yang disebut karunia roh. Ya. Jadi ada istilah ini, istilah di sini tadi yang kita baca ini tadi ya, karunia roh. Ya, itu istilah. Ya. Nah, tentang istilah karunia roh ini, saya menangkap paling tidak ada 2 pendapat besar, sebut aja seperti itu ya. Pendapat yang pertama itu menyatakan bahwa istilah karunia roh itu sama dengan karunia Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengaruniakan kesehatan gitu, maka yang namanya kesehatan itu juga disebut karunia roh. Nah gitu. Nah, nanti kalau mengaruniakan benda-benda yang lain itu ya itu karunia roh. Nah, gitu. Jadi karunia roh itu dipahami sebagai karunia dari Yang Maha Kuasa. Sudah hanya seperti itu aja. Ya, tidak ada penjelasan yang lain. Nah, sehingga saya punya pengalaman waktu itu mengikuti sebuah pelatihan, Saudara. Sebuah pelatihan saya peserta, lalu pembicara menyampaikan bahwa karunia roh itu sama dengan karunia yang lain. Lalu saya tanya, Saudara ya. Karena pengertian saya tidak seperti itu, jadi sifatnya saya tidak mendebat, tapi saya tanya gitu. Bagaimana pemahamannya mengenai karunia roh itu. Jadi saya mencontohkan yang disebut karunia itu kan pemberian Tuhan, oleh pembicara disetujui ya pemberian Tuhan. Sehingga kalau saya itu kalau bisa membeli sesuatu itu saja namanya sudah karunia. Kalau saya tidak bisa membeli sesuatu, saya tidak diberi karunia tentang barang sesuatu yang bisa saya miliki kan begitu. Nah sehingga saya menanyakan, kalau saya bisa membeli kaos kaki,
pertanyaan saya, apakah kaos kaki itu juga disebut karunia roh? Oleh pembicara dijawab, iya. Ya sudah, saya tidak mempertanyakan lebih jauh lagi, karena ya pemahamannya begitu. Jadi karunia Tuhan itu sama dengan karunia roh, ya. Atau sebaliknya juga ya, karunia roh sama dengan karunia Tuhan. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa berupa apapun yang kita terima dari Tuhan, itu karunia Tuhan itu bisa disebut karunia roh, seperti itu. Kalau seperti ini maka mengartikannya tidak sulit. Ya sudah, segala sesuatu itu juga disebut karunia Tuhan, juga disebut karunia roh. Itu pendapat yang pertama. Ya. Tapi di sisi lain ada yang mengartikan bahwa istilah karunia roh itu memiliki arti khusus, yaitu karunia yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang tertentu. Itu saudara. Dan ini mengacu kepada tekstual, kepada apa yang tertulis. Nah, tadi kita baca di 1 Korintus pasal 12 itu, besok kita akan lebih teliti ke bawah lagi, ya. Di sana nanti dijelaskan tentang karunia-karunia roh. Nah, antara lain disebutkan tentang bahasa roh itu. Tapi paling tidak di ayat-ayat pertama yang kita pahami ini tadi, yang kita baca ini tadi, ini kalau mengacu kepada tekstual, istilah karunia roh itu dua kata yang digabung menjadi satu. Itu seringkali disebut kata majemuk, kan begitu. Nah, kata majemuk itu biasanya nanti akan mengubah arti, ya. Katakanlah kalau misalnya kata karunia itu artinya umum banget, ya. Pemberian cuma-cuma dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, kepada dari pribadi yang lebih tinggi kepada pribadi yang lebih rendah, itu disebut karunia. Nah, karunia ini nanti bisa kata karunia bisa digabungkan dengan kata-kata yang lain. Katakanlah misalnya karunia Tuhan atau karunia raja, itu kan sudah berbeda kan, nah, gitu. Karunia presiden, nah, gitu. Jadi itu akan membentuk arti baru, ya, bukan sekedar karunia. Nah, di sini dikatakan karunia roh. Nah, ini kan pendapat yang kedua ini mengacu pada apa yang tertulis dan juga pengartian. Nah, saudara, di situ dinyatakan dengan jelas bukan hanya sekedar karunia Tuhan, tapi karunia roh tadi yang kita baca ini tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa karunia roh ini yang dimaksud adalah karunia dari Roh Kudus. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa yang disebut karunia roh itu bukan sekedar karunia Tuhan. Seperti itu. Ini khusus. Dalam bahasa Inggris disebut spiritual gift, ya. Pemberian secara supranatural, bisa disebut seperti itu, spiritual gift. Nanti di dalam bahasa Jawa disebut ganjaran kasukman. Bahasa aslinya disebut karismata. Itu nanti 1 Korintus pasal 12 ayat 9 itu lebih jelas dinyatakan, bahasa aslinya disebutkan karismata. Jadi itu ganjaran kasukman, spiritual gift, karunia roh. Atau bisa juga disebut karunia rohani, itu ya, karunia yang dari roh. Nah, di sini ini bukan sekedar pemberian, karena kalau karunia yang diartikan sebagai pemberian saja, itu bukan pakai kata karismata, tapi pakai kata durea bahasa aslinya. Itu di Yohanes pasal 4 ayat 10 dikatakan di sana ada kata karunia, tapi di sana diartikan sebagai pemberian dari Tuhan. Nah, dengan pemahaman tersebut maka arti kata karismata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan karunia roh atau karunia rohani ini dipahami sebagai pemberian atau anugerah dari Tuhan melalui Roh Kudus, saudara. Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Dan karunia ini berupa kemampuan untuk melakukan sesuatu yang cenderung sifatnya supranatural atau gaib.
cenderung ya, karena nanti di antara 9 karunia yang disebutkan nanti di bawah, Ibu Titin boleh membaca selanjutnya, boleh ya, dipahami lebih dulu silahkan. 1 Korintus pasal 12 gitu ya. Nah, itu kecenderungannya adalah kepada hal-hal yang bersifat tidak umum gitu, yang bersifat gaib itu ya supranatural, Anda tahu ya, bersifat roh, kerohanian. Sebetulnya coba kalau saya menjelaskan tentang kerohanian ya, kata dasarnya itu adalah rohani dan akar katanya adalah roh. Jadi kalau orang mengucapkan kata kerohanian itu sebetulnya sesuatu yang bersifat roh. Jadi kalau saya mengambil dari akar katanya sebetulnya bukan kerohanian, kerohan, nah, begitu, ya toh. Sama dengan kekristenan, ya, atau menyebut keagamaan, nah itu. Jadi sesuatu yang bersifat agamawi, gitu, keagamaan. Nah kalau kerohan itu sesuatu yang arahnya kepada roh, dan roh itu adalah sesuatu yang tidak tampak tetapi ada. Itu. Ayatnya mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dunia roh itu diyakini ada tapi tidak kelihatan. Nah ini ganjaran kasukman atau karunia roh ini, karunia yang sifatnya adalah kerohan. Nah itu saudara ya, tidak tampak, jadi gaib, mungkin kata dalam bahasa Indonesia yang lebih dapat dipahami itu, walaupun tidak sama persis ya, supranatural lah, seperti itu. Nah perhatikan apa yang dinyatakan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi sebelumnya tadi, bahwa di sana dikatakan sebelum kamu mengenal Tuhan, kamu ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Anda tahu arti kata berhala-berhala yang bisu itu sifatnya juga supranatural. Jadi seseorang itu yang saya pahami kalau menyembah berhala itu menyembah kepada suatu roh, kepada sesuatu yang tidak tampak tapi diyakini ada, dan itu sifatnya gaib, nah gitu. Nah ini saya rasa hanya bisa dihayati oleh seseorang yang dulu suka hidup bersinggungan dengan keparanormalan seperti saya, saudara. Saya sangat memahami hal-hal gaib karena zaman dulu saya melihat tubuh saya dimasuki barang-barang, itu kelihatan betul, saudara. Mata saya, mata telanjang ini melihat bahwa ada barang yang digenggam oleh seorang paranormal, lalu diberi mantra, lalu dimasukkan tubuh saya dan hilang. Nah, gitu. Jadi itu hal gaib. Zaman dulu saya juga ada rasa takut, ada rasa bangga karena kalau diberi susu itu katanya dapat kekuatan tertentu seperti itu. Nah jadi yang bersifat roh itu sifatnya gaib seperti itu, termasuk berhala itu, saudara. Nah saya pernah melihat ada orang sakit, nenek saya sendiri gitu, dan diambil barang-barangnya dari tubuhnya itu dengan disedot melalui mulut gitu, entah itu sulapan atau enggak, tapi buktinya ada barang-barang seperti paku gitu itu. Tadinya mulutnya tidak mengandung sesuatu lah, tidak mengulum sesuatu, tapi ketika menyedot dari tubuhnya nenek saya lalu dimuntahkan itu berupa paku, itu berkali-kali itu. Ya saya nggak tahu, kalau pun itu sulapan ya pinter banget yang sulapan itu. Tapi kalaupun itu dari hal-hal yang supranatural, ya saya pernah lihat secara nyata itu, saudara ya. Jadi ketika bahkan saya disuruh mengambil sesuatu dari lantai, saudara ya, lantai rumah itu, ketika digali di situ itu ada sebuah benda yang kalau menurut saya kalaupun disulap itu sulit bagaimana memasukkannya kalau disulap itu ya, tapi saya dapat di situ yang menggali saya begitu. Jadi
sejak sebelum saya bertobat dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berkenalan dengan dunia supranatural. Nah ternyata Tuhan Yesus sendiri dengan mengutus Roh Kudus itu juga memasuki dunia supranatural semacam ini. Ya, apa itu? Yaitu karunia roh ini salah satunya, itu saudara. Nah, karunia ini diberikan Tuhan kepada orang tertentu dengan maksud untuk membangun jemaat Tuhan. Nanti akan kita perdalam hal ini. Salah satu yang disebutkan dalam bagian berikutnya yang menjelaskan tentang karunia roh ini adalah bahasa roh. Nah, Bu Titin menanyakan soal bahasa roh. Jadi kalau kita belajar mengenai atau nanti kita akan memahami juga bahwa mempelajari keberadaan sama belajar bahasa roh itu pengertiannya berbeda. Ya, besok kita perdalam. Bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Tidak seperti bahasa Indonesia. Aku itu artinya saya, enggak bisa semacam itu. Namanya aja karunia. Tapi kalau memahami tentang bahasa roh, ya bahasa roh itu apa, bahasa roh itu bagaimana, gitu kan bisa itu melalui firman Tuhan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi sebagai contoh adalah karunia kesembuhan. Nah, karunia ini jelas memerlukan kuasa dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengusir penyakit dan menghasilkan kesembuhan. Jadi ini karunia supranatural. Jadi tidak hanya hal-hal yang lahiriah, tetapi karunia supranatural. Nah, yang ingin saya ketengahkan dan saya tekankan sore hari ini adalah bahwa bahasa roh itu termasuk salah satu dari karunia roh. Ya, karena itu mau tidak mau kita kalau mau memahami soal bahasa roh, kita harus mendalami juga, harus mengerti juga soal karunia roh ini. Nah, besok akan kita lanjutkan. Jadi sekali lagi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah bahasa roh termasuk dalam karunia roh, yaitu karunia supranatural Roh Kudus. Karena itu kita harus memahami dulu tentang karunia roh atau karismata. Nah, ya, besok kita akan memahami soal karismatik atau karismata ini ya. Saya ulangi, bahasa roh termasuk dalam karunia roh, yaitu karunia supranatural Roh Kudus. Karena itu kita harus memahami dulu tentang karunia roh atau karismata. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan mendoakan juga nama-nama yang dalam minggu ini masih harus didoakan. Karena itu mari katakan kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk kami berdoa dan menyembah Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan apa yang sudah kami renungkan, menjadikan kami semakin dibekali untuk mengenal Tuhan. Berikan kepada kami, khususnya bagi penanya, Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga, Tuhan memberkati, sehingga bahkan juga kami semua yang mengikuti doa malam ini semakin memahami akan
Tuhan, semakin memahami khususnya mengenai karunia-karunia rohani yang dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Srimintawati Indah Purwaningtyas, semuanya di Purwodadi. Saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga. Saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri. Saudara kami Ananda Ardana di Jakarta. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami anak Thomas Setyo Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapak, untuk setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk melayani Tuhan ini. Melalui doa malam, doa pagi, kami mohon Tuhan menyempurnakan apa yang kami kerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang membuat kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan bersama dengan Tuhan untuk menang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan kami mengingatkan bahwa doa pagi dan doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Kalau doa pagi jam 5 pagi, doa malam jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara yang terlambat mengikuti live streaming bisa tetap melihat kembali arsip renungan yang ada, sehingga tidak ketinggalan saudara ya. Karena yang doa pagi itu kami membaca mulai dari Kejadian, sekarang sudah sampai di kitab 1 Samuel. Sedangkan yang sore hari saya berusaha menjawab pertanyaan dari saudara sekalian. Karena itu ajukan pertanyaan rohani yang kalau kami bisa menjawab, kami akan coba memberikan jawaban semacam yang kita lakukan sore hari ini. Segala macam hal rohani, sepanjang kami bisa menjawab tentu saja, saudara-saudara sekalian. Dan terus dukung kami, baik dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.